Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Senin, tanggal 27 bulan Juli tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Kasih yang Tidak Mementingkan Diri. Para pemirsa terkasih, kasih sejati selalu ditunjukkan melalui tindakan nyata yang mengutamakan kepentingan Tuhan dan sesama dibandingkan kepentingan pribadi. Inilah pelajaran utama yang ingin disampaikan Paulus dalam kitab 1 Korintus 9 ketika ia menjelaskan alasan mengapa dirinya rela melepaskan berbagai hak yang sebenarnya sah dimiliki sebagai seorang rasul. Para pemirsa, Paulus tidak sedang membela dirinya demi kehormatan pribadi, melainkan memberikan teladan bahwa kasih yang sejati selalu disertai pengorbanan. Baginya, hak bukanlah sesuatu yang harus selalu dituntut, melainkan dapat dilepaskan apabila hal itu membawa orang lain semakin dekat kepada Kristus. Para pemirsa, prinsip tersebut mengajarkan bahwa ukuran kasih bukanlah seberapa banyak hak kita dipenuhi, melainkan seberapa besar kerelaan kita berkorban demi kemuliaan Allah, pertumbuhan iman sesama, dan kemajuan pemberitaan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk melayani dengan setia setiap hari. Saudara sekalian, Paulus menjelaskan bahwa sebagai seorang rasul, ia sebenarnya berhak menerima dukungan berupa makanan, minuman, dan kebutuhan hidup dari jemaat yang dilayaninya. Hak tersebut bukanlah sesuatu yang salah, karena Tuhan sendiri menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil patut memperoleh nafkah dari pelayanan yang dilakukan. Walaupun demikian, saudara, Paulus memilih bekerja sebagai pembuat kemah agar tidak menjadi beban bagi jemaat maupun menimbulkan kesalahpahaman terhadap motivasi pelayanannya. Dia ingin semua orang melihat bahwa Injil diberitakan bukan demi keuntungan materi, melainkan karena kasih kepada Kristus dan kerinduan menyelamatkan banyak jiwa. Saudara, sikap ini memperlihatkan bahwa kasih sejati bersedia melepaskan kenyamanan pribadi agar kesaksian tetap murni, dipercaya, membawa berkat, menghasilkan pertumbuhan rohani, dan memuliakan nama Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu sekalian, selain hak memperoleh dukungan keuangan, Paulus juga menyebutkan bahwa seorang rasul berhak membawa istri yang beriman dalam perjalanan pelayanan dengan biaya yang ditanggung jemaat. Beberapa pelayan Tuhan lain melaksanakan pelayanan bersama pasangan mereka, seperti Priscilla dan Aquila yang menjadi teladan kesetiaan dalam pekerjaan Injil. Bapak, Ibu, Paulus sendiri tidak beristri sehingga tidak memanfaatkan hak tersebut. Meskipun apabila ia menikah, hak itu tetap sah. Menurut ketetapan Tuhan, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Paulus tidak menjadikan kehidupan pribadinya sebagai sarana memperoleh keuntungan, melainkan sebagai kesempatan untuk melayani lebih bebas dan lebih efektif. Bapak, Ibu, kasih kepada Kristus membuatnya rela mengesampingkan hak pribadi demi memperluas kesempatan memberitakan Injil, membangun jemaat, menguatkan iman, serta memenangkan semakin banyak orang bagi keselamatan kekal. Para pemirsa, Paulus juga membahas hak untuk tidak bekerja mencari nafkah, karena seorang pelayan Injil
memang layak menerima upah atas pelayanannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya bersama Barnabas memiliki hak yang sama seperti para pelayan Tuhan lainnya. Bahkan hukum Taurat maupun ajaran Yesus mendukung prinsip tersebut secara jelas. Namun para pemirsa, meskipun hak itu benar dan adil, Paulus tetap memilih bekerja dengan tangannya sendiri agar tidak ada seorang pun yang menganggap pemberitaan Injil dilakukan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Pilihan itu bukan karena ia meremehkan haknya, melainkan karena ia lebih mengutamakan keberhasilan pekabaran Injil daripada kenyamanan hidupnya sendiri. Para pemirsa, pengorbanan demikian membuktikan bahwa kasih selalu rela membayar harga demi membuka jalan bagi keselamatan orang lain, memperkuat kesaksian, menghilangkan hambatan, dan meninggikan Kristus. Saudara-saudara, teladan Paulus mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya tidak boleh hanya berpusat pada pertanyaan mengenai apa yang menjadi hak pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Ada kalanya seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, namun kasih mengajarkan bahwa kebebasan tersebut sebaiknya dibatasi apabila dapat melemahkan iman sesama atau menghambat pemberitaan Injil. Saudara, orang yang dewasa secara rohani tidak akan memaksakan haknya hanya karena merasa benar, melainkan dengan sukarela memilih tindakan yang membawa damai, membangun, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sikap seperti inilah yang mencerminkan karakter Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan hidupnya bagi keselamatan manusia. Saudara-saudara, kasih selalu mengalahkan kepentingan diri sendiri demi tujuan Allah yang lebih besar. Bapak Ibu terkasih, pelajaran ini mengajak setiap orang percaya untuk mengevaluasi apakah masih ada hak, kebiasaan, kenyamanan, atau kepentingan pribadi yang perlu dilepaskan demi menjadi saksi Kristus yang lebih efektif. Barangkali seseorang harus mengorbankan waktu, tenaga, uang, gengsi, atau kesempatan tertentu agar pelayanannya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu, pengorbanan semacam itu bukanlah kerugian, melainkan persembahan kasih yang menyenangkan hati Tuhan dan memperkuat kesaksian Injil di tengah dunia. Paulus membuktikan bahwa kasih yang sejati tidak diukur dari banyaknya hak yang dipertahankan, tetapi dari kerelaan melepaskan hak demi membawa lebih banyak orang mengenal Kristus. Bapak Ibu, kiranya setiap orang percaya memiliki hati seperti Paulus yang mengutamakan kemuliaan Allah, keselamatan sesama, pertumbuhan gereja, kesetiaan pelayanan, dan kemenangan Injil di sepanjang kehidupan. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.